selamat pagi. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Sus. Sus. Perkenalkan, saya perawat Siwi dan ini rekan saya perawat Anjar. Di sini kami yang berjaga dari pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. Baik, Sus. Mohon maaf, Pak, sebelumnya bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Agung Pratama Putra, tanggal lahir saya 10 Januari 1971. Bagaimana, Pak, untuk keadaan yang sekarang? Sudah lumayan, Sus. Kepala saya juga sudah tidak pusing. Mata saya juga tidak kunang-kunang lagi. Tetapi kadang-kadang masih terasa mual dan muntah, Sus. Baik, kalau begitu nanti saya konsultasikan terlebih dahulu ya Pak, Bu, ke dokter. Jadi saya permisi terlebih dahulu, nanti kalau misalnya ada apa-apa, Ibu bisa langsung mengunjungi saya atau perawat Siwi ke nurse station atau bisa mencet bel yang ada di samping kanannya Bapak. Saya permisi ya Pak, Bu. Iya, Sus. Terima kasih. Permisi, Dok. Iya, silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya, Dok. Tadi saya dan rekan saya habis menemui pasien atas nama Pak Agung dan hasil yang didapatkan yaitu pasien mengatakan sudah tidak pusing, matanya juga tidak kunang-kunang, tetapi kadang masih terasa mual dan muntah. Baik, sudah berkurang ya untuk keluhannya? Iya Dok, keluhannya sudah berkurang. Baik, besok saya akan cek. Kalau pasiennya sudah membaik, besok pasien akan dibolehkan untuk pulang. Baik, Dok, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik, nurse, terima kasih atas informasinya ya. Permisi Ibu, Bapak, Adik, perkenalkan ini Dokter Andela. Dokter Andela akan memeriksa Bapak Agung terlebih dahulu ya. Iya, Sus, silahkan masuk. Silakan, Sus. Bagaimana Pak keadaannya? Apakah Bapak masih terasa mual atau muntah? Sudah berkurang, Dok. Tidak seperti kemarin. Sudah enak badan saya, Dok, sekarang mah. Baik Pak, permisi ya, saya cek dulu ya. Sudah ya Pak, sepertinya hari ini Bapak sudah boleh pulang. Nanti tinggal menunggu administrasi dulu ya Pak. Alhamdulillah, Bapak boleh pulang. Baik, Dok. Oh ya, Pak ataupun Ibu, apakah kalian sudah mengerti atau paham cara mencegah dan menangani penyakit dari Bapak ini supaya tidak kambuh lagi? Di perawat Anjar dan perawat Siwi akan memberitahu cara pencegahan ataupun penanganannya ya Pak, Bu. Baik, Baik, Dok. Dok. Permisi, Pak, Bu. Iya, Sus. Kenalkan, nama saya perawat Siwi dan ini rekan saya namanya perawat Anjar. Di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan atau memberikan edukasi tentang penyakit Bapak. Waktu yang dibutuhkan itu 10-15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya, Sus, baik. Baik, saya mulai ya Pak, Bu. Sebelumnya apakah Bapak atau Ibu sudah mengetahui mengenai penyakit Bapak? Belum, Sus. Baik Pak, Bu, Bapak ini menderita shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik itu adalah perdarahan dan kehilangan cairan yang banyak akibat sekunder dari muntah, diare, luka bakar atau dehidrasi yang menyebabkan pengisian ventrikel tidak adekuat, seperti penurunan preload berat. Perubahan ini menyebabkan shock dengan menimbulkan isi shock pucuk dan jelas jantung yang tidak adekuat. Nah, kan Bapak mengeluh mual muntah ya Pak. Di sini juga ada tanda gejalanya Pak, seperti berkeringat dingin, sianosis, kencing berkurang, oliguria, gangguan kesadaran dan sesak nafas. Sampai di sini Bapak dan Ibu sudah paham? Sudah, Sus. Baik Pak, Bu, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh perawat Anjar. Baik Pak, Bu, saya lanjutkan ya untuk penjelasannya. Jadi untuk penata laksanaan shock hipovolemik ini ada 3 jenis atau 3 tatanan gitu ya. Yang pertama ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Jadi untuk yang penanganan primer itu bisa dilakukan di rumah, misalnya dengan menggunakan benda-benda yang bisa menghangatkan, ada selimut dan jaket. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menghangatkan pasien agar tetap merasa hangat, karena pasien shock hipovolemik ini jangan sampai kedinginan gitu ya.
Untuk yang tahap kedua atau untuk tahap tersier ini ada beberapa pengkajian seperti pengkajian airway atau jalan nafas. Ini jalan nafasnya terhenti atau tidak. Terhenti itu bisa terjadi karena ada sumbatan. Yang selanjutnya ada pernafasan. Pernafasannya ini normal atau sesak atau bahkan tidak bernafas gitu ya. Untuk yang ketiga ada circulation gitu Pak Bu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah jelas? Ya sus, baik. Baik Pak, Bu, saya lanjutkan ya untuk penata laksanaan yang tersier. Jadi di penata laksanaan tersier ini dilakukan apabila pasien sudah masuk ke dalam tipe yang parah gitu. Jadi nanti pasien akan diberikan resusitasi cairan. Nah, resusitasi cairan ini tujuannya untuk mengganti cairan yang hilang atau bisa dikatakan sebagai penyeimbang antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar gitu ya. Nah, untuk pemberian cairan ini tergantung permasalahan dari pasien. Misalnya pasiennya itu perdarahan, ya nanti akan diganti cairannya dengan transfusi darah. Atau pasien yang mengalami luka bakar misalnya, ya nanti akan diberikan cairan berupa cairan plasma. Ataupun pasien yang kehilangan banyak air di dalam tubuh itu nanti akan diberikan cairan isotonik gitu ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sus, paham. Baik, kalau sudah paham, jadi nanti kalau misalnya Bapak ada tanda-tanda shock lagi, nanti Ibu bisa langsung bawa ke pelayanan kesehatan terdekat gitu ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan penata laksanaan yang primer yang tadi ya Bu ya, yang menggunakan selimut, jaket atau benda-benda yang sifatnya menghangatkan supaya Bapak tidak kedinginan ya Bu. Ya sus, baik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, Bu? Tidak sus, paham. Ini jadinya Bapak pulang kapan, Sus? Iya, habis ini pulang ya Dek. Baik Pak, Bu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham, saya dan rekan saya akan kembali ke nurse station dulu. Apabila ada apa-apa bisa panggil kami atau pencet bel ya Pak. Bu, habis ini Ibu langsung saja ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayaran dan pengambilan obat. Maaf Mbak, saya mau ambil obat atas nama Bapak Agung. Ini Mbak, bukti pembayarannya. Baik Bu, sebentar ya saya ambilkan. Ini Bu obatnya, nah nanti ini diminum 3 kali sehari sesudah makan ya. Ini atas nama Bapak Agung, benar Bu? Ya, kalau begitu ini Bu obatnya. Baik Mbak. Lalu keadaannya sekarang bagaimana? Sudah membaik Pak, alhamdulillah. Syukurlah Pak kalau sudah membaik. Ini Pak, Bu, sedikit bingkisan dari kami. Alah, Ibu repot-repot aja. Tidak Bu, tidak merepotkan. Di sana diapain Bu bapaknya? Banyak Bu, diinfus juga. Terus tadi aja kita mau pulang, terus dikasih penjelasan mengenai penanganan penyakit Bapak. Bagus ya, Bu. Jadi bisa tahu kalau begitu. Iya Bu. Baik Ibu, karena berhubung saya sudah bertemu dengan Bapak Agungnya dan keadaan Bapak Agungnya sudah baikan, saya mohon pamit Ibu ya. Permisi. Walah, kok cepat Bu. Ya udah Pak, Bu. Kalau begitu terima kasih ya sudah menyenguk suami saya. Iya Bu, semoga cepat sembuh ya bapaknya biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, terima kasih.